Kang Mas Mansur, Ya. ini ada teman yang bertanya, Mas, manfaat membakar dupa untuk kehidupan itu apa ya? Soalnya banyak orang-orang yang membakar dupa, tidak harus orang yang praktisi spiritual. Ya. Kalau manfaat dupa itu dari segi harumnya juga kan enak ya. Nggih. Baunya juga wangi. Secara logika kan buat bau ruangan kan gitu ya. Nggih. Kalau dikaji menurut kejawen atau orang-orang yang sering ritual itu dupa itu manfaatnya luar biasa. Karena dupa itu suatu pengingatan ketuhanan kita. Itu menurut paham Jawa ya. Karena tembung dupa itu paham Jawa kan bilangnya dupa, dhuwur pangestimu, dhuwur pangeranmu gitu. Kalau orang Jawa kuno itu kan dia pakai menyan ya. Karena zaman era sekarang ini banyak pabrik yang bikin, akhirnya kan dupa. Kalau menyan itu kalau orang Jawa kampung bilang yang menyawiji marang Gusti itu menyan. Banyak orang desa pada among-among ya, mengirim sedulur tua atau sedulur papat ya. Kalau sekarang kan dupa ya. Makanya kadang-kalanya punten sangat orang-orang yang tidak memahami bila mana orang yang ngopong dupa itu kan dikira aliran sesat itu. Karena tidak tahu ya, karena tidak tahu. Kalau tahu manfaatnya luar biasa. Nah, dupa itu emang tinggal manusianya. Maksudnya gini, dupa itu kan memanggil suatu roh atau makhluk ya. Gitu loh kan. Kalau dia itu memanggil makhluk halus, ya datangnya siapa kalau dia tidak bisa membedakan? Ya sama juga kejebak gitu. Makanya kita harus hati-hati. Kalau niatnya baik, menghormati. Satu, menghormati dalam arti menghormati sedulur papat ya, atau menghormati cikal bakal, atau menghormati keseluruhan alam semesta ini. Karena gini ya, yang dibilang dupa itu kan baunya wangi ya, katanya orang-orang dulu itu roh-roh halus itu kan makanya halus. Namakan halus ya. Kalau dupa itu kan cuma bau wangi ya. Nah seperti itu bisa menyegarkan segala-galanya, dalam arti menyegarkan roh-roh yang datang atau malaikat ya. Kalau saya dengan Anda ya makanya kasar-kasar nasi ya kan di situ. Kalau itu harus memahami ya. Jadi lebih ke sari rasa. Nah betul, sari-sari yang rasa kang maha kuasa gitu. Bahkan di Arab sendiri itu, di sana itu sama melakukannya, tapi disebut buhur. Ya, itu kan sama gitu. Sama. Kayak menyan gitu ya. Nah, itu tinggal manusianya ya, jangan sampai salah mengartikan. Ya itu memang bisa buat manggil jin, setan, punten ya. Emang bisa, tinggal tujuannya manusianya. Bisa memanggil leluhur. Itu ibaratnya kan gini, saya itu mendatangkan Anda ke sini, kesukaan jenengan apa saya kasih gitu loh. Dan itu pun harus dipahami. Kalau udah paham suka ngopong dupa ya. Emang itu ya satu sangat menumpang diri kita sendiri. Sangat menumpang. Dan untuk mengaktifkan, ini menurut tata cara Jawa ya, paham Jawa, untuk mengaktifkan sedulur papat. Ya, sedulur papat kan kadang-kalanya orang Jawa tetap kan among-among ya, kalau dikasih dupa kan sweger ya kan. Nah, itu untuk mengaktifkan keseluruhan dalam arti memanggil roh kudus atau cikal bakal kita. Nah, sambil jenengan mangke kirim kasih doa apalah Fatihah atau surat Al-Fatihah terserah panjenengan ya, terserah Anda gitu loh.
Oh, jadi dupa itu bisa dibuat sarana among-among ya? Iya. Misalnya kita kan nggak sempat masak bubur misalnya. Nah, itu eh, cukup kita bakar dupa Iya. untuk mengganti among-among itu bisa nggak? Bisa, tapi apa namanya itu ya kita harus disertai dengan doa, Kang. Ya doa yang bagus, jangan doa yang jelek gitu ya. Doa yang bagus. Nah, semua itu kan yang sama juga kita itu sodako sir dalam arti sodako sama leluhur ya kan. Jadi kita itu berdoa sambil kita itu pakai media. Dupa itu kan sama juga media ya. Nah, pun zaman sekarang juga para pak kiai atau para ulama juga kan dia itu berwiyat pakai minyak ya, minyak wangi-wangi kan. Nah, sama juga itu. Oh, dasarnya itu wanginya wangi ya, dasarnya itu wangi, bau harum. Nah, itu karena sebagian orang tuh mengatakan bahwa roh-roh kudus dalam hati dewi atau dewa ya, kesukaannya kan harum-harum. Itu suatu simbolis menambah stamina dia, punten ya. Gini, berarti gini, ada orang memakai wewangian, itu berarti secara tidak langsung wangi-wangian itu juga fungsinya hampir sama seperti dupa. Hampir sama. Gitu. Makanya orang Jawa itu tidak luput, atau dalam arti orang Jawa itu tidak bisa meninggalkan kemenyan atau dupa. Itu orang Jawa tidak bisa meninggalkan itu. Karena apa? Syarat utama dia berdoa. Plek setekep mandeng ing pucuk ing grono sambil ngopong dupa, dia itu berdoa atau berserah diri semedi ya, dan semedi. Terus dia itu bisa melihat, Kang, arahnya asap itu bisa melihat ke arah sana itu. Gitu ya. Nah, misalnya ini ada orang awam mengatakanlah, orang awam ini dia mungkin punya restoran atau kafe, orangnya suka sama baunya, tapi dia cuma pengen membakar, tapi nggak ada niat apa-apa, hanya untuk pengen aromaterapi lah. Itu apakah makhluk-makhluk gaib gitu, apakah tetap datang gitu atau biasa aja gitu, nggak ada apa-apa? Kurasa bisa datang, karena kan ketulusan hati ini, walaupun dia tidak maksud apa-apa. Kalau menurut filosofi Jawa kan apa yang berada di sekeliling situ pasti otomatis itu penjaga di restoran ya, punten ya guys, secara anu ya, tetap otomatis. Dia itu bau gondo sari ning rasa di situ. Makanya ada itu, dia itu cuma sekedar yakin, cuma dia itu sekedar baunya suka, itu otomatis. Tapi yang penting ini ikhlas, dia itu tidak memikirkan apa-apa. Tapi dalam Jawa pun ada doanya juga, dalam syariat ya, menurut keyakinannya apa itu. Berarti misalkan kita membakar dupa, membakar menyan, atau kita pakai minyak ya, atau parfum itu ya, dengan pikiran positif, maka energi yang datang itu akan positif juga ya. Iya, makanya jangan sampai salah ini, jangan sampai salah apa ya, niat dan pikirannya itu selalu negatif, jangan sampai, yang positif aja. Makanya cara membakar dupa pun ada juga, supaya kadang-kalanya kan orang selalu yang dipanggilkan makhluk halus ya, makhluk halus kan macam-macam, ada siluman ya, itu harus waspada, itu harus waspada. Makanya ada sepuh yang ngasih doa yang khusus, mengirim doa untuk sedulur papat atau roh-roh yang berada di sekeliling kita atau cikal bakal itu. Kalau boleh dikasih itu Mas, doanya Mas, untuk misalkan untuk among-among, untuk sedulur kita dengan dupa, gimana Mas? Ya bisa jadi, tapi menurut saya ya, ya kalau menurut saya pribadi,
Gini Kang doanya, tata caranya demi kebaikan aja ya. Kalau bagi yang yakin, tapi jangan diyakini ya. Jangan diyakini ya, kita menyelaraskan sesuai keyakinan kita. Misalnya kita kan karena syariat Islam atau agama Islam ya baca bismillah atau syahadat 3 kali ya, atau sholawat silakan. Tapi kalau menurut paham Jawa itu ada doa ya, saya baca ya. Niat ingsun ngobong dupa, dupaku Sinarawedi. Maksudnya Sinarawedi itu adalah sedulur tua ya, sedulur papat ya. Niat ingsun ngobong dupa, dupaku Sinarawedi. Teler cerjati urup ing dupa, bledug putih awening dupa. Bromo wadageni cuek mas isi ning donya, asrepe ning swarga loka. Sinarawedi kowe tak kongkon tak utus kabulnya tutuko swarga. Mendhuwur tok langit sapitu, mengisor tok bumi sapitu, tutuko mega malang. Ketemu ini danyang, kaki danyang sembah reksa sak jeroning bumi, sak njabane bumi. Danyang sembah reksa sak jeroning griya, sak jabaning griya. Danyang jaler mewa istri, maksudipun lanang wedok ya. Danang jaler mewa istri, kula suwun rawuh wonten pasebanan kula utawa wonten griya kula ya. Kula aturi toya sak mruwatipun sekar gondo sarining rasa. Kula nyuwun sandang lan wedok, kula nyuwun berkalan murah. Mbok bilih wonten pedamelan ala panjenengan wangsulaken, mbok bilih wonten sedya becik panjenengan dumugikaken. Kula nyuwun sabda utama tumurun, kula nyuwun keselamatan, kula nyuwun izin saged subur kekayaane kula, saged tukul rejeki kula, kula nyuwun berkalan murah, kula nyuwun dados pengayomanipun tiyang kathah. Allahu Allah 3 kali ngeduk teng bumi pertiwi ini dapat ya. Baru Al-Fatihah itu menurut di dalam syariat ya. Kalau jenengan misalnya non muslim ya silakan menurut keyakinan, tapi yang ditujukan ini harus benar-benar ke Roh Kudus atau leluhur yang benar-benar. Jangan sampai panjenengan atau Anda ini memanggil yang negatif ya, supaya kita itu dijaga, karena kita itu kan mulai lahir pun ada sedulur papat ngiringi ya, berupaya ini dampingi kita, bekerja, keselamatan kita, yang dibilang malaikat juga itu kan. Nah, semua itu sebetulnya sama gitu. Nah, itu tadi doa cara membakar dupa. Dupa, menyan sama ya? Sama. Nah, itu berarti kita kan membakar. Setelah membakar kan dia nyala, terus kita matikan. Nah, untuk mematikan itu ada yang ditiup, ada yang cuma dikibas-kibas. Itu lebih baik gimana, Mas? Lebih baiknya gini ya, karena itu kan kalau orang Jawa kan harus pakai subosito, sopan santun. Contoh gini, misalnya jenengan tak kasih kopi panas, kalau tak kasihkan kan tidak sopan gitu ya. Makanya kalau menurut saya pribadi ya, ngobong dupa, kalau masa hidup jangan ditiup, itu tidak sopan katanya ya, harus diginikan ya, dikibas-kibas, terus baru disemanggakan, baru kita berdoa gitu. Nah betul. Gitu. Jangan ditiup, itu tidak sopan bilangnya, karena sebetulnya itu sama, cuma kan beda alam gitu ya, beda alam. Mantap sekali ini.